Australia tiba di Jakarta jelang lawan timnas Indonesia. Arab Saudi ditahan imbang timnas Indonesia. Roberto Mancini keluhkan banyak anak asuhnya cuma jadi cadangan di level klub. Debut ciamik Maarten Paes saat timnas Indonesia lawan Arab Saudi, Cah Kediri ini bikin dada nyeri. Australia tiba di Jakarta jelang lawan timnas Indonesia. Timnas Australia tiba di Indonesia sore ini jelang laga melawan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 10 September nanti. Berdasarkan informasi dari PSSI, skuad Australia mendarat pada Jumat 6 September 2024 pukul 16.45 waktu Indonesia Barat di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Anak asuh Graham Arnold terbang dari Australia ke Indonesia dengan maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Kedatangan Australia ini sebagai bagian dari persiapan mereka untuk menghadapi timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 10 September 2024. Soceroos, julukan Australia, bakal mengusung misi meraih 3 poin setelah hasil mengecewakan di laga pertama. Australia di luar dugaan kalah 0-1 dari Bahrain saat bermain di hadapan publik sendiri. Kekalahan ini akan coba ditebus saat meladeni tim Merah Putih. Berbeda dengan Australia, timnas Indonesia meraih hasil positif di laga perdana. Jay Itzes dan kawan-kawan membuat kejutan dengan menahan imbang Arab Saudi 1-1 di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Timnas Indonesia bahkan mampu unggul lebih dulu di laga ini. Gol dicetak oleh Sandy Walsh karena membelokkan arah tendangan Ragnar Oratmangoen. Arab Saudi ditahan imbang timnas Indonesia. Roberto Mancini keluhkan banyak anak asuhnya cuma jadi cadangan di level klub. Sosok Roberto Mancini mengeluhkan banyaknya pemain timnas Arab Saudi yang menjadi cadangan di level klub. Hal ini dikatakan juru taktik asal Italia itu saat Green Falcons ditahan imbang timnas Indonesia 1-1 pada matchday pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hari Jumat 06.09.2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada laga ini timnas Indonesia unggul lebih dulu melalui Ragnar Oratmangoen. Sebelum Arab Saudi menyamakan kedudukan via gol Musab Fahs Al-Juwair. Pemain timnas Arab Saudi harus lebih sering berpartisipasi di pertandingan level klub. Saya punya 20 pemain yang menjadi cadangan pada pertandingan Liga Arab Saudi, kata Roberto Mancini. Tidak ada solusi dari situasi dilematis ini. Kami hanya harus mengintensifkan bekerja bersama mereka. Banyaknya pemain bintang di Saudi Pro League memang membuat banyaknya pemain timnas Arab Saudi harus jadi cadangan di klub masing-masing. Pada sesi konferensi pers usai pertandingan, pelatih timnas Arab Saudi, Roberto Mancini menyebut semua pertandingan pertama selalu sulit. Apalagi menurutnya timnas Indonesia diperkuat banyak pemain yang merumput di liga-liga Eropa. Dari daftar susunan pemain yang diturunkan Shin Tae-yong memang hanya Rizky Ridho dan Witan Sulaiman yang bermain di Liga 1. Pertandingan pembuka selalu sulit dan kami juga menghadapi tim yang memiliki pemain-pemain bagus yang bermain di liga-liga Eropa. Roberto Mancini turut menjelaskan Arab Saudi punya kelemahan dalam menciptakan peluang saat bersua timnas Indonesia dan ini bukan kali pertama terjadi. Kami memiliki masalah dalam menciptakan peluang yang terlihat jelas dalam beberapa pertandingan terakhir, kata Mancini. Tapi kami tidak bisa membiarkan skor menjadi satu-satunya ukuran kinerja kami. Laga selanjutnya Arab Saudi akan melawan Cina pada 10 September nanti. Sementara timnas Indonesia akan menjamu negara kuat Australia di hari yang sama. Debut ciamik Maarten Paes saat timnas Indonesia lawan Arab Saudi, Cah Kediri ini bikin dada nyeri. Maarten Paes nyaris tampil tanpa cacat pada debutnya bersama timnas Indonesia. Saat bersua Arab Saudi pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah.
Penampilan ciamik kiper FC Dallas tersebut menyedot perhatian pencinta timnas Indonesia. Rasa penasaran seakan terobati. Meski ada beberapa momen adrenalin publik Indonesia diaduk-aduk Maarten Paes dengan aksinya yang bikin jantung berdegup keras. Acungan jempol diberikan kepada pria berdarah keturunan Kediri itu saat dribblenya berhasil mengecoh pemain Arab Saudi, Abdullah Radif. Beberapa kali Maarten Paes juga sukses melakukan penyelamatan dengan refleksnya yang luar biasa. Terutama pada babak kedua di mana The Green Falcons bertubi-tubi menekan timnas Indonesia. Puncak ketegangan dan mungkin cacian diarahkan kepada Maarten Paes ketika dia membuat pelanggaran dan berakibat hukuman penalti. Namun kesalahan itu ditebusnya dengan tenang memblokir eksekusi Salam Al-Dawsari dari titik putih. Timnas Indonesia pun berhasil menahan Arab Saudi dengan skor 1-1. Maarten Paes memang luar biasa. Sebagai warga asli Kediri saya sangat bangga. Tapi pecah Kediri ini memang bikin dada nyeri. Mantan kiper Persik itu menyebut prestasi timnas Indonesia saat ini berkat upaya keras ketum PSSI, Erick Thohir, dan racikan taktik pelatih Sintayong. Terima kasih Pak Erick. Perjuangan Anda untuk timnas Indonesia tak sia-sia. Sekarang kita tahu kenapa Erick Thohir mati-matian mengupayakan Maarten Paes bisa main sejak laga pertama putaran ketiga ini. Ternyata dia memang kiper dengan kemampuan komplet. Sebagai mantan penjaga gawang, Wahyudi menilai Maarten Paes layak dinobatkan sebagai man of the match laga tersebut. Ketenangannya memberi rasa nyaman dan percaya diri seluruh pemain, terutama lini belakang. Dia tak gugup saat berhadapan one-on-one dengan pemain Arab Saudi. Refleksnya juga sangat bagus. Wahyudi menambahkan timnas Indonesia memang butuh kiper jangkung untuk menghadapi negara lain yang punya pemain berpostur tinggi. Maarten Paes berhasil memaksimalkan semua potensi yang ada pada dirinya. Beberapa kali dia menang bola-bola udara. Antisipasi membaca permainan juga cermat. Timnas Indonesia tinggal butuh striker tajam untuk bisa lolos ke Piala Dunia.